Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Selamat bergabung di kelas mata kuliah komunikasi massa. Seharusnya ini adalah pertemuan kita yang ketiga kali ya. Namun yang pertama kemarin berhalangan dengan tanggal merah, sedangkan yang kedua itu baru mengumpulkan jumlah mahasiswa atau mahasiswa mana aja yang akan bergabung, dan akhirnya di pertemuan yang seharusnya ketiga ini menjadi pertemuan kita yang pertama. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi pada semester ganjil ini kita masih mengadakan sistem perkuliahan secara online. Emang sih kerasnya kayak gimana gitu ya, seperti tidak kuliah gitu rasanya. Tidak ya, saya sendiri juga kurang nyaman lah dengan perkuliahan online, tapi ya mau gimana lagi, sampai sekarang kita masih mengalami yang namanya wabah COVID-19. Kita doakan saja mudah-mudahan wabah ini segera cepat berlalu agar kita dapat kuliah tatap muka seperti dulu. Saya berharap walaupun kuliah tidak melakukan seperti biasa, ini tidak mengurangi semangat dari rekan-rekan yang ngambil mata kuliah ini. Kemudian dipastikan bahwa sebelum kalian mengisi KRS itu dipastikan bahwa sudah disetujui oleh masing-masing pembimbing. Kenapa? Apalagi terhadap mata kuliah yang kalian mengulang ya. Pengalaman kemarin yang semester genap kemarin, banyak mahasiswa yang mengulang itu mendapatkan nilai mutu yang E ya. Kenapa? Karena banyak kasus itu belum disetujui oleh pembimbing, sehingga di akademik tidak diprogramkan untuk mengambil mata kuliah tersebut. Nah, ini solusinya adalah kalian hubungi pihak pembimbing untuk mengapprove KRS yang sudah kalian programkan, kemudian menunjukkan di print out KRS itu, kemudian ditunjukkan ke akademik supaya nama kalian muncul di portal, sehingga dosen-dosen yang bersangkutan bisa menginput nilai kalian. Nah, itu banyak sekali terjadi ya, kakak tingkat kalian itu berataan yang ngulang tuh malah tidak bisa diinput nilainya. Mata kuliah ini diasuh oleh 2 orang dosen, yaitu saya sendiri, kemudian Ibu Dina Lesmana SPMP. Nah, tiap dosen di sini memiliki persentase penilaian yang sama, yaitu terdiri dari saat ujian tengah semester atau sering disebut UTS, dan saat ujian akhir semester yang masing-masing 50%. Terdiri dari 5% kehadiran, 15% praktikum, 30% UTS, dan ujian akhir semester. Kemudian mata kuliah ini juga memiliki bobot 3 SKS, yang artinya sebagian kegiatan selain teori terdapat kegiatan praktikum. Namun, dikarenakan aktivitas kita terbatas online, maka kita akan melihat perkembangan beberapa bulan ke depan. Nanti akan diinformasikan seperti apa bentuk praktikum yang akan dilakukan saat pandemik seperti ini. Baiklah, kita masuk kepada materi. Di dalam komunikasi massa, di situ terdapat yang namanya masyarakat ya. Nah, masyarakat dalam hal ini pastinya setiap hari, bukan saja setiap hari ya, bahkan setiap menit, detik, atau setiap jam itu dia membutuhkan yang namanya informasi. Nah, di sini ada sebersih pertanyaan. Memangnya apa sih itu informasi ya? Nah, di sini informasi merupakan suatu hal yang tidak asing didengar di telinga kita ya. Nah, informasi memang sangat penting sekali dan sangat dibutuhkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan ya.
bukan hanya untuk para anak-anak yang sekolah saja, namun para mahasiswa juga membutuhkan yang namanya informasi. Nah, akan tetapi informasi dibutuhkan juga oleh semua orang tanpa memandang yang namanya siapa dan usia berapa. Kemudian, sebagai calon penerus bangsa, kita harus sering membaca sehingga tidak ketinggalan yang namanya informasi up to date ya. Tidak hanya membaca, kita juga melakukan diskusi-diskusi atau share, apakah itu antar teman ataukah itu ke orang tua, kemudian sahabat ya, dimana semua itu untuk menambah wawasan yang kita miliki. Karena kan informasi dapat mempengaruhi suatu negara ya, semakin banyak informasi yang kita dapatkan, semakin banyak pula perubahan untuk menjadi negara yang lebih baik. Itu tujuan utamanya ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalankan sekarang ini, kita tidak dapat terlepas dari yang namanya informasi. Apakah itu informasi yang kita peroleh dari orang lain, teman, koran, televisi, atau media lainnya. Semua itu penting untuk kita dan kita jadikan sebagai wawasan dan pengetahuan, serta dapat mengurangi risiko kegagalan kita dalam mengambil suatu keputusan. Jadi, informasi bagaikan nafas kita yang terus berhembus tanpa kenal lelah atau tanpa waktu dan tempat. Sehingga informasi dapat berperan penting dalam kehidupan kita. Terus di era globalisasi seperti ini ya, apalagi sekarang ini, kalau kita nggak punya informasi pola pikir yang maju untuk kedepannya serta kurang dalam mendapatkan suatu informasi, maka apa yang terjadi? Kita akan jelas ketinggalan sekali dengan negara-negara yang sudah maju. Informasi juga terbentuk dengan adanya komunikasi dua arah ya, atau feedback, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, yang dikomunikasikan dari pemilik pesan kepada si penerima pesan dengan menggunakan berbagai macam media. Nah, topik yang akan kita bahas dalam bahasan ini isi informasi aktual menggunakan media seperti buku, koran, televisi, dan media massa yang lain. Untuk lebih mengetahui tentang apa itu informasi, di sini akan kita bahas seperti apa ciri-ciri dari informasi itu. 1. Benar atau salah. Nah, dalam hal ini informasi berhubungan dengan kebenaran atau kesalahan terhadap kenyataan. Banyak nih berita-berita ya. Apakah itu berita-berita yang salah atau berita-berita yang benar? Apalagi sekarang ya, banyak sekali berita-berita yang hoax ya. Makanya kalau kita berbicara di media sosial, sekarang hati-hati, jangan sampai berita yang kita sampaikan itu mengandung unsur-unsur berita yang salah atau berita hoax. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua yaitu informasi yang sifatnya baru. Nah, di sini informasi harus benar-benar baru bagi si penerima. Informasi yang sifatnya baru itu lebih akan sangat berharga bagi si penerima daripada informasi yang sifatnya lama. Lama dalam artian mungkin informasi itu kejadian tadi pagi, kejadian kemarin, atau kejadian minggu kemarin, bisa juga kejadian bulan kemarin, atau bahkan kejadian tahun kemarin. Analoginya seperti ini. Koran ya, koran. Nah, ini koran adalah salah satu media massa juga. Koran di pagi hari itu harga jualnya lebih mahal daripada koran di sore hari. Kemudian, ciri yang ketiga yaitu tambahan. Di sini, informasi dapat diperbarui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. Nah,
Artinya bahwa informasi itu dapat di up to date. Kemudian korektif. Korektif dalam hal ini, informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar. Nah, misal nih di berita tentang mungkin tentang suatu kejadian bencana alam ya. Oh, di daerah sana, di daerah tertentu terjadi tanah longsor. Beritanya seperti itu sehingga menghebohkan masyarakat. Namun begitu ditinjau secara langsung, tidak demikian hal, yang ternyata itu hanya hoax ya. Nah, itu bisa dijadikan atau adanya ditambahkan namanya berita korektif, yaitu mengupdate serta membenarkan atau mengkoreksi terhadap informasi yang salah atau kurang benar. Berikutnya yaitu penegas. Di sini informasi dapat mempertegas ya, mempertegas informasi yang telah ada sebelumnya sehingga keyakinan terhadap informasi menjadi semakin meningkat. Mempertegas artinya pembenaran ya. Pembenaran terhadap suatu berita yang kita dapat. Di dalam komunikasi massa itu juga perlu diketahui bagaimana informasi yang memiliki kualitas. Informasi yang memiliki kualitas itu dapat dinilai dari beberapa hal. Pertama, yaitu informasi yang akurat ya. Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Nah, informasi itu harus akurat karena sumber informasi sampai ke penerima. Nah, informasi kemungkinan banyak akan terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Nah, ini yang dinamakan namanya keakuratan informasi. Yang kedua yaitu tepat pada waktunya. Nah, di sini informasi itu tepat waktu berarti informasi yang disampaikan ke penerima tidak mengalami keterlambatan. Karena informasi adalah landasan untuk mengambil suatu keputusan, terutama informasi-informasi yang sifatnya emergensi. Ketiga adalah relevan. Nah, relevan berarti informasi tersebut punya manfaat untuk pemakainya. Relevansi di sini merupakan informasi untuk tiap-tiap orang dengan yang lain sangat berbeda. Jadi antara satu dengan orang individu yang lain itu informasi yang didapatkan memiliki relevansi yang sangat berbeda. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang arti massa ya. Kata massa di sini berbeda dengan arti massa secara umum. Massa dalam artian komunikasi massa lebih menunjuk kepada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa seperti khalayak, audiens, penonton, pemirsa atau pembaca. Sedangkan massa dalam artian umum yaitu kumpulan individu yang berada di suatu lokasi tertentu, itu dalam artian sosiologis ya. Selanjutnya, proses komunikasi massa itu terjadi apabila terdapat yang namanya gatekeeper. Apa itu gatekeeper? Gatekeeper merupakan orang yang punya tugas untuk menyeleksi data yang diterima. Nah, di sini gatekeeper akan melakukan yang namanya pemantauan terhadap data yang baru diterima. Kemudian data itu akan diolah menjadi informasi sampai informasi tersebut akan disebar kepada khalayak. Seiring berkembangnya teknologi, komunikasi massa mengalami perluasan dengan digunakannya radio, televisi, bahkan sekarang di era telekomunikasi di mana sistem satelit dan jaringan komputer itu berperan penting sebagai media komunikasi massa. Nah, berikut ini akan kita bahas bagaimana karakteristik komunikasi massa. Saya kok senang ngomong itu disingkat, komunikasi massa disingkat menjadi komasa ya. Nah, di sini menurut teori Gamble.
Satu, komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan yang modern. Dalam hal ini untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak yang luas dan tersebar. Tersebar dalam artian bahwa pendengar atau penerima pesan itu berada di berbagai tempat, ya, ada yang di pesisir dan lainnya. Nah, pesan itu disebarkan melalui media modern, antara lain seperti surat kabar, majalah, televisi, atau gabungan dari media tersebut. Yang kedua, penerima pesan bersifat anonim audiens. Nah, dalam hal ini, komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-pesannya bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas audiens dalam komunikasi massa inilah yang membedakan dengan jenis komunikasi yang lain. Bahkan pengirim dan penerima pesan tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, itu yang dimaksud dengan anonim audiens. Misal, kalian yakin tidak kalian dalam suatu media sosial seperti Facebook atau Instagram, itu yang menjadi teman kalian itu adalah orang yang kalian kenal, ya. Mungkin bisa saja setelah membaca status yang lewat gitu ya, dia ingin berteman dengan kalian. Nah, kalian belum tentu mengenal dia. Nah, di situ sifatnya namanya anonim. Kemudian yang ketiga, pesan adalah publik, ya. Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan diterima oleh banyak orang. Karena itu diartikan pesan adalah milik publik. Yang keempat, sebagai sumber, komunikator massa biasanya bersifat organisasi formal, seperti jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya tidak berasal dari seseorang atau individu, namun melembaga, ya, atau institusi, di mana lembaga ini pun biasanya berorientasi kepada keuntungan, bukan organisasi sukarela atau nirlaba. Yang kelima, komunikasi massa dikontrol oleh namanya gatekeeper. Sudah kita bahas di slide sebelumnya. Artinya, pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan itu dikontrol oleh sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. Ini berbeda dengan komunikasi antar pribadi, kelompok atau publik, di mana yang mengontrol itu tidak boleh sejumlah individu. Nah, beberapa individu dalam komunikasi massa itu ikut berperan dalam membatasi, memperluas pesan yang disiarkan. Contoh dengan adanya KPI, ya. Kemudian yang keenam, yaitu umpan balik, ya. Di sini adanya umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda atau delayed. Artinya adalah kalau dalam jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya dalam komunikasi antar personal, umpan balik langsung bisa dilakukan. Namun komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar itu tidak bisa dilakukan atau delay. Keuntungan dengan menggunakan komunikasi massa adalah dapat menjangkau audiens yang sangat luas. Namun kekurangannya adalah di sini lebih menitik beratkan kepada penyebaran informasi yang jauh dan waktu serempak. Sebab jika ingin lebih dari sekadar menginformasikan tentang sesuatu, komunikasi massa tersebut harus diikuti dengan komunikasi tatap muka agar tujuan komunikasi tersebut dapat berhasil. Nah, dari penjelasan dari slide-slide yang sudah dipaparkan dan kita bahas secara bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa definisi komunikasi massa adalah sebuah proses di mana pesan-pesan yang diproduksi secara massal dan disebarkan kepada massa penerima dalam jumlah yang luas, anonim dan heterogen,
dengan menggunakan media yang memiliki teknologi yang baru. Itu disebut dengan komunikasi massa. Pembahasan lebih lanjut untuk mengetahui secara detail seperti apa komunikasi massa. Di sini komunikasi massa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Komunikan itu melembaga. Suatu institusi atau organisasi menjadi satu-satunya komunikator di sini. Mereka juga merupakan lembaga yang bergerak di bidang penyampaian informasi seperti surat kabar, televisi, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi dalam komunikasi massa itu bersifat heterogen. Artinya, adanya masyarakat yang majemuk adalah target atau sasaran yang dituju oleh si komunikator. Mereka adalah komunikan yang terlibat dalam proses komunikasi yang biasa disebut dengan khalayak. Nah, di sini komunikan ini memiliki keragaman pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan status sosial. Yang ketiga, pesannya bersifat umum. Pesan yang disampaikan itu tidak ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang tertentu saja, melainkan lebih universal agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat adalah berlangsung satu arah. Nah, di sini artinya adalah pesan yang disampaikan bersifat tertunda. Artinya tidak menjalankan komunikasi secara langsung seperti majalah, koran, dan sebagainya. Misal, kalau di koran, dalam satu artikel itu kita tidak dapat bertanya jawab secara langsung. Namun di situ biasanya ada yang namanya kolom pembaca ya. Nah, di situ disediakan nomor kontak koran tersebut. Nah, di situ kemudian bagi respon yang terbaik maka akan dicantumkan ya. Dicantumkan pada edisi koran selanjutnya. Kelima adalah menimbulkan keserempakan. Biasanya media dalam menyampaikan berita suatu informasi secara bersamaan itu secara serempak kepada berbagai audiens. Nah, di sini juga serempak itu dalam artian sangat luas ya. Misal kalau ada stasiun radio ya, radio tertentu itu dia bisa menjangkau sampai ke daerah Bukit Soeharto. Saya pernah coba itu, ada salah satu stasiun radio di mana sinyal itu sampai tembus ke Bukit Soeharto. Nah, di sini itu artinya adalah serempak. Serempak dalam artian bisa didengar dalam waktu yang sama ke berbagai audiens, apakah itu dewasa, anak-anak, emak-emak, ya, mbak-mbak, dan lain sebagainya. Keenam yaitu mengandalkan teknologi. Dalam penyampaian informasi kepada khalayak, dalam hal ini komunikan, di sana dia menggunakan media teknologi seperti satelit yang digunakan TV swasta atau milik pemerintah. Satelit juga bisa digunakan untuk radio dan lainnya. Baiklah, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan untuk minggu ini. Kita lanjutkan pada materi minggu depan. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.